Salam jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bagaimana kabarnya? Saya tetap berdoa, berharap Bapak Ibu Saudara tetap dalam kondisi yang baik dan selalu sehat. Minggu depan ibadah akan adakan pada jam 8.30. Tetap kita akan online. Oleh sebab itu, saya berharap jemaat tetap mempersiapkan diri, menyiapkan tempat dan waktu supaya kita dapat beribadah bersama-sama. Persembahan jemaat dapat kumpulkan melalui amplop, ditulis tanggal dan bulan, dan nanti kita akan kumpulkan bersama-sama ketika kita beribadah bersama. Atau jika jemaat akan mentransfer, sudah ada nomor yang dapat dipergunakan. Saya terus mengajak jemaat untuk menaikkan pokok-pokok doa kita setiap malam yang dibagikan. Mari kita terus berdoa, memohon belas kasih Allah menolong kita. Meskipun kita terpisah jarak dan tempat, mari kita tetap bersatu di dalam doa-doa kita bersama. Saudara, mari kita tetap menjaga kesehatan dan kebersihan kita bersama, mencuci tangan setiap kali dan sesering mungkin, mengurangi pertemuan secara komunal untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah menganjurkan untuk menggunakan masker setiap kali kita keluar rumah. Oleh sebab itu, mari kita mentaatinya dan mempergunakan masker setiap kali kita keluar rumah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat beribadah buat kita semua. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita memuji dan menyembah Dia, Allah yang kudus, yang layak untuk disembah. Suci, suci, suci. Mari kita tunduk kepala kita saat teduh.
Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Fotum hari ini diambil dari Mazmur 77 ayat 14-15. Kita akan bersama-sama membacakan ayat Mas hari ini dari Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari kita bersama-sama kita mau memuji Tuhan, kasih setia-Mu yang kurasakan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah Ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah Ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah Ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah Ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah Ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami selalu merasakan kebaikan Tuhan, penyataan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya untuk kami.
Saat ini kami mau datang, kami mau mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami sampai hari ini. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami mau tetap setia beribadah, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini, agar boleh berjalan dengan lancar dan seturut kehendak-Mu. Dan beri kami kesungguhan hati Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami juga semakin mengerti dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Gloria Patri. Hormat bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama, kita akan membacakan firman Tuhan dari kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai 39. Kita akan membacanya bersama-sama, Ibrani 10 ayat 19 sampai 39. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan." Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil dalam penderitaan mereka yang diberlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang di hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas,
kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama kita mengakui dosa kita, minta pendeta Imam Maksum yang akan memimpin doa pengakuan dosa. Pagi hari ini ya Tuhan, ketika Tuhan kembali mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing, kami boleh menyembah Tuhan, menyembah Allah yang kudus, menyembah Allah yang suci. Kami bersyukur karena kasih-Mu, penyertaan dan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, pagi hari ini ketika kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, kami menyadari bahwa kami orang-orang berdosa yang seringkali menyakiti dan mengecewakan hati Tuhan. Seringkali kami hidup menuruti keinginan dan kehendak kami dan jauh daripada-Mu. Pada saat pagi hari ini kami mau datang, ampuni kami. Kuduskan kami, layakkan kami. Jangan biarkan dosa dan salah kami menghambat kami untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya ketika kami mengakui dosa dan salah kami, kami percaya Engkau sudah mengampuni kami, Engkau sudah menguduskan kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib sudah menyelesaikan dosa dan salah kami. Dan biarlah di dalam dan melalui kekudusan-Mu ya Tuhan, kami melanjutkan ibadah kami, penyembahan kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Pengakuan dosa hari ini diambil dari Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mari kita bersama-sama kita akan memuji Tuhan dari KPPK 123. Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sungguh heran penebusku. Diriku rela layani Dia selalu sepanjang umurku.
Kita akan bersama-sama menyanyikan bait ketiga. Untuk balas dan kasih-Nya, ku serahkan diriku. Relalah yakni Dia selalu sepanjang umurku. Tinggalkan sorga yang mulia, Ia datang ke dunia. Di Golgota Ia disalibkan, mati untuk kita semua. Mari kita sama-sama, kita akan menyanyikan pujian Bila Bukan Kasih Tuhanku dari KPPK 63. Tinggalkan sorga yang mulia, Ia datang ke dunia. Di Golgota Ia disalibkan, di atas salib Ia ingat. Di atas salib Ia ingat, perampok di sisinya. Dengan kasih Ia mengampuni dan memberikan keselamatan. Jikalau bukan kasih Tuhanku, jikalau bukan kasih Tuhanku, laut akan surut, bintang akan redup. Jikalau bukan kasih Tuhanku, tiada harapan surga bagiku. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Darah Pendamaian Allah dan Manusia oleh Pendeta Imam Maksum. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Sekali lagi kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali lagi untuk beribadah.
Kita akan berdoa sebelum kita kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih, penyertaan dan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sekali lagi pagi hari ini kami boleh datang untuk menyembah Tuhan. Kami boleh datang untuk memuji Tuhan. Dan kami sudah mempersiapkan hati kami masing-masing untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada pagi hari ini, biarlah sekali lagi firman-Mu menyapa kami, menegur dan mengingatkan kami, menguatkan kami, membawa kami untuk sungguh-sungguh dapat menyembah Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan, sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu, sehingga kebenaran-Mu sendiri yang nyata bagi kami. Ini doa kami. Kami mau percayakan waktu ini, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tetap membuka Alkitab kita di dalam Ibrani 10, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-39 yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekali lagi membaca beberapa bagian dari apa yang sudah kita baca di dalam ayat 19 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan tema firman Tuhan dengan tema darah pendamaian Allah dan manusia. Sekali lagi kita akan bersama-sama melihat apa sih yang sebenarnya terjadi antara Allah dan manusia. Mengapa begitu pentingnya Allah harus datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia, bahkan mati menggantikan manusia. Nah, ini kita akan bersama-sama renungkan sekali lagi pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan darah setiap makhluk hidup adalah nyawa dari makhluk hidup itu. Kita bisa mendapati mungkin di sekitar kita, mungkin kita pernah menemukan ada orang yang begitu luar biasa. Mereka tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, tetapi mereka bisa sukses. Mereka bisa melakukan banyak yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang normal pada umumnya. Kita bisa melihat orang yang tidak memiliki mata tetapi bisa berjalan demikian sempurna, seolah-olah memiliki mata. Tetapi tidak dengan orang yang tidak memiliki darah atau orang yang kehilangan darah. Kita banyak mendapati berita dan kasus ketika seorang meninggal, di sana dikatakan seringkali dia meninggal karena kecelakaan yang hebat sehingga darah yang keluar begitu banyak, nyawanya tidak tertolong lagi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan darah pendamaian Allah dan manusia. Apa sih yang sebenarnya terjadi antara Allah dan manusia? Itu pertanyaan saya tadi. Kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang satu dengan yang lain saling berkaitan, saling berbicara dan saling berhubungan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini
Saya ingin mengajak kita sekalian melihat 4 hal yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini. Yang pertama, kita akan bersama-sama melihat kebenaran yang dinyatakan melalui firman Tuhan, bahwa darah setiap makhluk yang hidup adalah nyawa yang menentukan hidup dari makhluk itu. Firman Tuhan di dalam Imamat pasal 17 ayat 14 di sana berkata demikian, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Begitu tegas dan keras apa yang dikatakan Tuhan di dalam kitab Imamat ini. Dan jika kita membaca kitab Imamat, kita akan menemukan begitu ketat aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada orang Israel, kepada umatnya. Dan ini menjadi panduan setiap kita. Bagaimana kita juga melihat apa yang dilihat oleh Allah, apa yang tidak disukai oleh Allah. Darah adalah nyawa dari segala makhluk yang hidup. Efesus, di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8, di sana juga dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika tadi kita di dalam perjanjian lama kita melihat apa yang dikatakan Imamat, darah semua makhluk yang hidup, darah binatang, darah semua makhluk yang hidup termasuk binatang, itu adalah nyawa. Dan lebih jelas lagi di dalam Efesus yang sudah kita baca, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya. Darah siapa? Darah Yesus Kristus. Dan kita akan sekali lagi membaca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 18 dan 19. Di sana berbicara demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kamu telah ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan barang yang panah, yaitu darah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita membaca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 tadi, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus. Jelas oleh darah siapa? Oleh darah Yesus. Kita menemukan, kita mengalami, kita mendapatkan pendamaian. Didamaikan antara manusia dan Allah. Mengapa? Jika kita membaca di dalam Imamat, tanpa ada penumpahan darah, tidak ada pendamaian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membaca bagaimana Allah mengampuni dosa setiap orang Israel pada waktu itu. 1 tahun sekali. Mereka harus datang ke bait Allah dan mempersembahkan persembahan pengampunan dosa mereka. Baik rakyat jelata, baik raja, demikian juga para imam
yang mempersembahkan, yang melayani Tuhan di bait Allah, mereka harus mempersembahkan korban darah binatang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19 yang sudah kita baca tadi. Bagaimana manusia berharga di mata Tuhan. Hubungan manusia dengan Allah perlu dipulihkan. Oleh sebab itu Allah sudah melihat dan Allah sudah mendapati darah binatang yang mereka korbankan setiap tahun tidak menyelesaikan secara tuntas antara Allah dan manusia. Keterbatasan ada di sana karena orang-orang Israel harus setiap tahun melakukan itu. Tetapi Allah punya cara untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Bagaimana manusia mengalami perdamaian damai dengan Allah yang sesungguhnya. Manusia mengalami damai yang sesungguhnya dengan Allah. Allah mengambil inisiatif yang tidak main-main. Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Bukan saja rela dihina, tetapi juga dia menyerahkan hidupnya di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berdasarkan dan melalui darah Kristus ini, melalui darah Yesus ini kita akan melihat bagian yang kedua. Darah Yesus menjadi dasar setiap orang percaya kepada Yesus Kristus, kepada Allah, untuk kembali memiliki relasi hubungan yang baik dengan Allah. Karena sudah didamaikan. Di dalam ayat 19 sampai 21 di sana dikatakan, saya akan baca secara perlahan-lahan untuk kita sekalian. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jika kita bersama-sama sudah membaca, dan saya menyarankan untuk membaca kitab, seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jika kita memiliki gambaran yang jelas dan tuntas yang benar. Bahwa untuk menyembah Allah, untuk menghadap Allah itu bukan orang yang sembarangan. Di dalam perjanjian lama Allah begitu ketat. Tidak boleh orang sembarangan untuk datang menghadap Dia. Karena orang yang sembarangan datang menyembah Allah di sana bisa mati, dibunuh oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Itu artinya hal yang serius, hal yang luar biasa yang Allah kerjakan. Darah Yesus yang tercurah itu memberi keberanian setiap orang yang percaya. Penulis Ibrani mengatakan, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana sikap kita, bagaimana sikap saya dan saudara ketika menyembah Tuhan, beribadah. Apalagi kalau sekarang ini kita harus online. Kita tidak bisa beribadah bersama-sama di satu ruangan yang sama. Kita mungkin punya cara, punya tempat yang berbeda. Tetapi satu yang saya ingin ajak kita sekalian adalah kita sedang menghadap menyembah Allah yang hidup. Keberanian yang diberikan kepada kita adalah karena darah Yesus. Marilah kita menghargai Allah kita, menyembah Dia dengan penuh rasa hormat, gentar dan takut akan Allah.
Karena dia ada di tempat yang kudus dan kita menyembah Allah yang kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Beberapa minggu yang lalu kita sudah renungkan, kita sudah dengar, kita sudah baca bersama-sama. Bagaimana Tuhan Yesus menderita. Bagaimana dia harus memikul penderitaan yang seharusnya kita pikul. Dia sengsara karena saya dan saudara. Setiap tetes darahnya tercurah ke bumi ini untuk menyelesaikan setiap dosa kita. Yang membuat Allah jijik karena dosa. Tetapi di dalam dan melalui darah Yesus, kita memiliki pintu atau jalan yang baru untuk menyembah Allah. Dan saya ingin mengajak kita sekalian menghargai karya Kristus untuk saya dan untuk saudara. Di dalam ayat yang ke-21 di sana, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penulis Ibrani ingin menjelaskan bagaimana seorang imam besar yang memiliki tanggung jawab yang begitu besar mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya. Bukan darah binatang, tetapi darahnya. Di sana dikatakan darah Yesus. Memberi kita keberanian untuk datang menyembah Allah di tempat yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya pada saat ini, pada dewasa ini. Bagaimana kita dapat sungguh-sungguh menyembah Tuhan, menyembah Allah yang kudus, Allah yang suci. Bagian yang selanjutnya kita akan melihat bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-22, di sana dikatakan demikian. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, keyakinan yang teguh. Ini yang harus kita miliki hari ini. Di dalam situasi keadaan apapun yang terjadi hari ini, bukan kebetulan. Bukan sekonyong-konyong itu mengejutkan Allah, tidak. Allah sudah mengenal dan mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita menghadap Dia, menghadap Allah kita dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ini yang perlu kita miliki hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun dan bagaimanapun cara Bapak Ibu Saudara beribadah pagi hari ini, yang saya perlu ingatkan adalah kita sedang menghadap Allah. Dia tahu, saya tidak tahu. Dia mengenal Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengenal dengan baik. Allah mengenal, Allah mengetahui apapun yang terjadi, tetapi saya tidak. Bagaimanapun cara kita, Allah tahu.
Yang selanjutnya di dalam ayat yang ke-23 ajakan itu berkata demikian, ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Marilah kita teguh. Marilah kita teguh berpegang pada pengharapan kita bahwa Allah kita ada bersama-sama dengan kita hari ini. Jangan pernah berpikir bahwa saat ini saudara sedang beribadah sendiri di rumah. Tidak, semua orang-orang percaya Yesus Kristus pada saat ini beribadah bersama. Allah ada. Allah ada di mana kita berada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memegang teguh hal ini. Allah ada di mana aku berada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini pengakuan iman kita. Di dalam ayat yang ke-24 di sana dikatakan demikian, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling memperhatikan, saling mendorong. Seringkali kita memperhatikan orang lain, mendorong, sepertinya seperti itu, mendorong supaya jatuh. Tetapi tidak supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bukan yang tidak baik. Ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita seringkali merasa kalau tidak di dalam satu gedung yang sama bersama kita tidak ibadah. Tidak. Ibadah kita bukan karena tempat semata-mata. Bukan karena kita bersama dengan berapa orang yang ada bersama kita. Tapi ketika saya dan saudara sedang menyembah Tuhan secara pribadi, di sana kita sedang beribadah, menyembah Tuhan. Bukan karena tempat semata, juga bukan karena berapa banyak orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menolong. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tidak ada alasan bagi orang yang percaya untuk tidak menyembah Tuhan. Darah Yesus sudah membuka jalan untuk kita bisa menyembah Tuhan. Mendamaikan kita dengan Allah kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menggunakan apa yang Allah sudah berikan. Bagaimana kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dengan menggunakan hidup kita untuk menyembah Tuhan, beribadah. Bukan untuk yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian terakhir yang akan kita renungkan pagi hari ini. Saya ingin mengajak kita sekalian melihat di dalam ayat yang ke-36. Di dalam ayat yang ke-36 di sana dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama beribadah. Karena Allah sudah mendamaikan kita,
melalui darah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Mari kita menyembah Dia. Mari kita hidup bagi Dia. Dengan tekun. Tekun dan tekun. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu katakan ini dulu ketika saya tidak punya uang untuk membeli benang untuk main layang-layang. Dan tidak punya uang untuk membeli benang untuk main layang-layang. Yang saya lakukan adalah saya mencari benang dari teman-teman saya yang sudah tidak dipakai. Itu bukan benang yang layak untuk dipakai. Benang yang sudah semrawut begitu ya. Tidak tahu bagaimana lagi membukanya. Karena saya tidak punya uang untuk membeli yang baik, maka saya menggunakan yang menurut teman saya sudah tidak baik dan tidak bisa dipakai lagi. Jadi saya mengambil yang sudah dibuang oleh teman-teman saya. Saya pulang ke rumah, saya duduk, saya menghabiskan banyak waktu untuk mengambil membuka satu dengan yang lain sampai benang itu sempurna. Dan itu sulit sekali. Terlalu mudah bagi kita untuk mengambil gunting dan menggunting, menyambung kembali. Tetapi saya tidak mau melakukan itu. Karena sayang. Saya mengambil benang itu satu dengan yang lain, sakit mata. Iya. Karena saya harus memilih satu dengan yang lain, membuka satu dengan yang lain. Bahkan tidak sering tangan juga terluka. Tetapi saya melakukan itu dengan tekun. Saya mendapatkan benang yang panjang dan besok harinya saya bisa main layang-layang bersama teman-teman saya. Saya tidak perlu membeli benang itu, tetapi saya mendapatkannya dengan yang sudah tidak baik dari teman saya. Tapi saya masih bisa. Dan itu memerlukan ketekunan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketekunan mengajarkan kita untuk berusaha, untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagian yang menjadi bagian kita. Mari kita bersama-sama mengambil waktu untuk beribadah. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Meskipun tidak di ruang yang sama, tidak bersama-sama. Saya tidak bisa melihat dan saudara tidak bisa melihat saya. Tetapi ada pribadi yang senantiasa selalu melihat kita. Yaitu Allah yang kita sembah. Dia yang sudah mendamaikan kita, Dia yang sudah memberi jalan masuk supaya kita dapat menyembah Dia. Mari kita mempergunakannya. Secara khusus di dalam situasi dan keadaan seperti ini. Jangan biarkan keadaan situasi seperti ini merampas kesempatan kita untuk menyembah Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin kita dengan mudah, karena ini situasi saya tidak bisa beribadah. Tidak. Justru dalam situasi seperti ini kita dapat secara pribadi menyembah Tuhan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan sia-siakan darah Yesus. Seperti yang sudah dikatakan di dalam ayat 19-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Yesus itu telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri.
Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama menghampiri Allah, menyembah Allah. Darah Yesus menjadi dasar kita untuk memiliki kehidupan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Menyembah Dia. Bukan karena tempat, bukan juga karena berapa orang yang ada di sekitar kita. Tetapi karena Yesus yang sudah memberikan jalan keberanian untuk kita menghampiri tahtanya yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara, jangan sia-siakan. Jangan biarkan apapun merampas kita, menjauhkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama semakin giat melakukannya. Di dalam ayat yang ke-25 di sana dikatakan, tetapi malah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, ketekunan suatu saat akan menghasilkan buah yang menyenangkan, terlebih memuliakan Tuhan. Saya selalu ingin mengajak dan mengingatkan kita sekalian dalam situasi keadaan apapun. Mari kita tetap memiliki hati menyembah Tuhan, memuliakan Dia di dalam hidup kita. Bukan karena tempat, juga bukan karena berapa orang yang ada bersama kita. Tapi karena ada Dia. Ada Dia yang sudah memberikan hidupnya untuk menebus saya dan saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari dengan penuh keberanian kita menyembah Tuhan. Jangan biarkan apapun menghalangi dan menghambat kita untuk menyembah Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu akan berhenti berbicara, dan biarlah Roh Kudus-Mu akan terus berbicara kepada kami, menyapa kami, menegur kami, mengingatkan kami. Firman-Mu biarlah terus mengingatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa menyerahkan untuk situasi dan keadaan yang kami hadapi bersama-sama saat ini. Berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong supaya kami sungguh-sungguh dapat mengambil bagian untuk menjaga. Baik menjaga keluarga, menjaga diri, juga menjaga orang lain. Engkau menolong kami ya Tuhan. Jika kami harus beribadah, kami percaya. Kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur. Kami boleh menyembah Allah yang hidup. Allah yang ada di mana kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau menolong mereka satu persatu di tengah-tengah situasi keadaan yang kami hadapi bersama. Kami berdoa Engkau menolong pekerjaan, keluarga, rumah tangga, juga studi anak-anak kami. Jika ada jemaat-Mu yang bergumul akan kesehatan mereka pada hari ini, Tuhan, Engkau menjamah dan melawat mereka, Engkau menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa menyerahkan untuk pemerintah dan bangsa kami yang saat ini bersama-sama serentak untuk menghadapi dan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong dan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami. Engkau menolong mereka dari pusat sampai kepada pemerintahan yang rendah, di RT,
Engkau menolong ya Tuhan, supaya setiap kebijakan keputusan dapat dilaksanakan bersama-sama tanpa ada pertentangan satu dengan yang lain. Hamba-Mu juga terus berdoa menyerahkan untuk para tim medis, dokter, perawat yang sudah begitu banyak yang menjadi korban karena virus ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap dokter, perawat, tim medis yang menangani setiap pasien. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara mereka, memberi kesehatan kepada mereka, sehingga mereka mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka, dan semakin banyak orang yang ditolong. Kami juga terus berdoa menyerahkan ya Tuhan Yesus, untuk aparat TNI Polri di dalam menjaga keamanan di negeri ini. Bahkan di dalam situasi dan keadaan seperti yang kami hadapi saat ini pun, masih ada orang-orang yang bermaksud jahat, orang-orang yang merencanakan kejahatan. Tuhan, Engkau menjamah hati mereka, Engkau berbicara kepada mereka, sehingga mereka menyadari itu dan bertobat. Terima kasih. Kami juga terus berdoa menyerahkan ya Tuhan Yesus, untuk gereja-Mu di tempat ini. Pelayanan-pelayanan online yang kami lakukan, Engkau menolong dan memberkati, dapat menjangkau setiap jemaat kami. Kami juga terus berdoa menyerahkan ya Tuhan, untuk sinode kami, Engkau menolong dan memberkati sinode kami di dalam setiap pelayanannya. Memberkati Bapak Pendeta Hardy sebagai ketua sinode, Engkau menolong. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mau percayakan doa kami, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Imam Maksum yang sudah memberikan firman Tuhan kepada kita hari ini. Kita akan memberikan persembahan syukur kita untuk Tuhan dan kita akan memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kita bangga memiliki Allah yang penuh kasih, menyelamatkan dan beri kita pengharapan. Lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan sorga, kami bersyukur tak henti-hentinya ya Bapa buat setiap berkat yang Bapa sudah curahkan di kehidupan kami sampai saat ini ya Bapa. Kami bersyukur saat ini ya Bapa, kami sudah membawa persembahan di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan agar persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan selalu memberkati setiap kami. Bapa, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Doa berkat oleh Pendeta Imam Maksum. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada pada hari ini, terimalah berkat yang dari Tuhan. Biarlah turun ke atas kamu sekalian berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Allah Anak, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saat teduh. Terima kasih untuk Pendeta Imam Maksum yang sudah membawakan doa berkat untuk kita semua pada hari ini. Sebelum mengakhiri ibadah minggu hari ini, kita akan kembali memuji Tuhan dari KPPK 54. Kini kami akan berpisah. Tuhan Yesus memberkati.